Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, kembali lagi dengan Ibu pada pembelajaran tema 1, tema 2, pembelajaran 4 dan 5. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan berdoa dulu ya. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran keempat. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya ya. Seperti biasa, catat hal-hal yang penting. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mendengar teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dan teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditentukan. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh perlaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, kalian bisa melakukan diskusi dengan anggota keluarga di rumah ya. Lalu silahkan untuk materi yang pertama. Nah anak-anak, di sini ada teks tentang hewan. Dengarkan baik-baik. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip dengan hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelembir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah anak-anak, dari teks yang Ibu bacakan, kalian kan sudah tahu bagaimana cara mencari ide pokok. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari kesimpulan. Agar kalian tahu mencari kesimpulan dengan benar dan tepat, mari kita lihat ciri-ciri mencari kesimpulan yang baik. Nah, yang pertama, ciri kesimpulan yang baik adalah merupakan inti dari sebuah teks. Lalu yang kedua, menggunakan kosakata baku. Yang ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Nah, yang keempat, kesimpulan harus berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Jadi anak-anak, jika kalian ingin membuat sebuah kesimpulan yang baik, kalian harus diawali dengan mencari inti dari sebuah teks tersebut. Dan kalau sudah mendapatkan inti dari sebuah teks tersebut, silahkan kalian tulis dengan menggunakan kosakata yang baku. Ya, kenapa dengan menggunakan kosakata yang baku? Karena nanti akan informasi tersebut akan disampaikan kepada pembaca. Misalkan kalian tadi membaca teks bunglon. Nah, jika kalian menggunakan bahasanya yang rancu atau yang tidak baik, nanti barangkali ada sebagian pembaca yang tidak mengerti dengan kesimpulan teks bunglon tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana tadi kalian sudah mudah bukan membuat kesimpulan? Kita lanjutkan dengan membaca cerita kembali ya. Dengarkan baik-baik. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Nah, saat makan siang, tiba-tiba selain sahabatnya, ada 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Nah, semua ada sekitar 9 orang. Nah, akhirnya mengelilingi meja makan kantin. Edo kebingungan. Apa yang harus Edo lakukan? Nah, apa coba yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni,
Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapatkan bagian ikan yang sama. Akhirnya mereka berpikir keras dan mereka coba duduk bersama. Mereka membicarakan ini sebaiknya ikannya diapakan. Nah, dengan sebuah kesepakatan mereka akhirnya bisa menikmati ikan dengan bagian yang sama. Nah, anak-anak, dari cerita yang Ibu bacakan, menurut kalian ini merupakan pengamalan sila yang keberapa? Masih ingat? Baik, kita lihat. Nah, anak-anak, kegiatan yang tadi Edo lakukan dan teman-temannya merupakan pengamalan sila yang keempat. Apakah kalian pernah melakukan pengamalan sila yang keempat di rumah, di sekolah, atau di tempat yang lain? Nah, sekarang cari 3 contoh perilaku atau sikap lainnya dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah atau di rumah, yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Tentunya banyak sekali ya, hanya barangkali pada saat kalian melakukannya, kalian tidak merasakan bahwa itu adalah pengamalan dari sila keempat. Silahkan kalian cari dan catat di buku tulis kalian. Anak-anak, pembelajaran 4 alhamdulillah sudah kita laksanakan. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian sudah mengerti dan paham ya. Dan silakan nanti kalian belajar kembali, dilihat kembali, dibaca kembali. Demikian untuk pembelajaran keempat. Kita nanti akan lanjutkan pada pembelajaran kelima. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kelima. Dalam pembelajaran kelima, kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, kalian nanti diharapkan mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara terkait kondisi geografis dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, yang terakhir, dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin mainan atau adonan Play-Doh, kalian nanti mampu membuat patung dengan lebih terampil. Anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Nanti seperti biasa catat hal-hal penting dari video ini. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan 10 negara yang berada di Asia Tenggara yang terkumpul dalam satu wadah organisasi? Iya, ini adalah 10 negara ASEAN. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dari negara ASEAN. Nah, anak-anak, silahkan kalian simak dan baca baik-baik dari kegiatan ekonomi negara-negara di Asia. Kalian di pembelajaran sebelumnya sudah membahas 2 negara. Hari ini Ibu akan menyajikan 10 negara. Di antaranya ada Indonesia, kegiatan perekonomian Brunei, kegiatan perekonomian Singapura, Malaysia, dan tidak hanya itu saja, ada negara mata pencaharian penduduk negara Filipina, dan yang terakhir yaitu negara Myanmar. Nah, kalian silahkan baca dengan teliti, kalian cari tahu apa mata pencahariannya, lalu apa saja hasil bumi yang ada pada 10 negara tersebut. Karena nanti kalian akan melakukan penulisan pelaporan. Nah, seperti biasa kita lihat gambar berikutnya. Kalian nanti menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara yang terkait kondisi geografisnya ya. Nah, masih ingat dengan diagram ini? Di pembelajaran yang lalu kalian sudah melakukannya. Nah, hari ini kalian tinggal meneruskan saja, di mana kalian bisa membandingkan 2 negara dalam hal kegiatan ekonominya. Nah, di dalam lingkaran ini kalian tinggal tulis, misalkan kalian waktu di pembelajaran sebelumnya kalian sudah menulis 2 negara, Laos dan Kamboja. Nah, hari ini silahkan kalian cari 2 negara lagi yang berbeda dari pembelajaran yang lalu. Kalian seperti biasa tulis di buku tulis kalian.
pilih 2 negara yang kalian inginkan. Nah, anak-anak, lihat, ini ada gambar patung buah. Nah, lalu ada gambar apa lagi kalian lihat? Nah, ini ada buah juga, ini buah mangga. Ternyata Indonesia kaya dengan patung ya. Ini kalau buah nanas biasanya kalian pernah lihat atau pernah jalan-jalan, pernah lihat di daerah mana? Iya, ada. Di situ ada, kalau ke Subang kita juga menemukan patung nanas. Lalu kalau ke Prabu Mulih juga di sana ada. Nah, ini kalau yang mangga, kalian mungkin yang pernah jalan-jalan kemana? Iya, Indramayu, terkenal sekali, makanya ada patung mangganya atau ada tugu mangganya. Nah, gambar yang terakhir kalian lihat, ini kira-kira gambar apa? Ayo, ada yang tahu di antara kalian? Pastinya kalian tahu ya. Ini merupakan patung kuda yang terdapat pada sebuah perumahan Citra Indah yang berada di daerah Jonggol. Nah, anak-anak, dari 3 contoh patung ini tentunya kalian bisa membuat patung-patung yang lain dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi Ibu sebutkan. Nah, kalian silahkan mencoba. Jika kalian kesulitan mencari tanah liat, barangkali kalian bisa menggunakan dengan lilin mainan, atau kalian bisa membuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran 5. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang sangat baik dan kalian bisa paham dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.